Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum kita memulai video pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Lydia Anjeli dengan NIM 242302339 dengan mata kuliah Pengembangan Pembelajaran PKN di SD dengan dosen pengampu Bapak Andri Valen Magister Pendidikan. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran yakni kelas 4 tema 4 yaitu Pancasila dalam diriku. Nah, di sini kita akan membahas tentang topik D yaitu karakter para perumus Pancasila. Berikut penjelasannya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang karakter para perumus Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni memahami sejarah lahirnya Pancasila, mengenal tokoh-tokoh perumus Pancasila beserta peran dan jasanya dalam BPUPKI dan Panitia 9, meneladani sikap dan karakter para tokoh perumus seperti nasionalisme, toleransi, dan gotong royong, menumbuhkan rasa cinta tanah air, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, adapun tokoh-tokoh perumus Pancasila, yang pertama Bapak Soekarno. Beliau lahir di Surabaya 6 Juni 1901, Presiden pertama Republik Indonesia yang memiliki karakter visioner, nasionalis, karismatik, berjiwa pemersatu. Beliau mengusulkan konsep Pancasila pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI yang memunculkan istilah Pancasila. Nah, yang kedua yaitu ada Bapak Muhammad Hatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Beliau merupakan wakil presiden pertama Republik Indonesia yang menjadi pencetus ide demokrasi, ekonomi, dan keadilan sosial. Beliau sendiri memiliki karakter rasional, demokratis, berintegritas tinggi. Bersama Soekarno yang menyepakati perubahan sila pertama demi persatuan nasional. Oke, yang ketiga yaitu ada Bapak Muhammad Yamin. Beliau lahir di Talawi, Sawalunto 23 Agustus 1903. Beliau ini sendiri memiliki karakter yang intelektual, patriotik, berwawasan sejarah. Beliau ini sendiri dapat menyampaikan gagasan dasar negara dengan 5 asas pada tanggal 29 Mei 1945 di BPUPKI. Beliau sendiri dapat mengangkat nilai-nilai kebangsaan dan sejarah sebagai dasar ideologi negara. Nah, selanjutnya ada Bapak Supomo. Beliau lahir di Sukoharjo 22 Januari 1903. Beliau sendiri memiliki karakter yang filsuf, idealis, konseptual, dan berpikir integralistik. Beliau sendiri yaitu menjadi konseptor utama Undang-Undang Dasar 1945, menanamkan semangat gotong royong dalam sistem kenegaraan. Beliau sendiri dapat menggemukakan konsep negara, integritas negara sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, selanjutnya ada Bapak Bagus Hadikusumo. Beliau lahir di Yogyakarta 24 November 1890. Beliau sendiri memiliki karakter yang religius, bijaksana, dan toleran. Beliau ini sendiri dapat menjadi anggota BPUPKI dan Panitia 9 yang berperan dalam kompromi perubahan sila pertama, yakni ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, atau bisa disebut dengan ketuhanan yang Maha Esa. Oke, dari kelima tokoh tadi ialah tokoh yang paling menonjol dan berperan langsung dalam perumusan isi dan makna Pancasila pada masa sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
tahun 1945. Mereka dianggap mewakili berbagai golongan pemikiran bangsa Indonesia, yaitu yang pertama nasionalis, demokratis, filsafat ketatanegaraan, religius Islam. Jadi kelima tokoh tadi dapat merangkum beragam pandangan ideologi bangsa yang kemudian dilebur menjadi satu dasar negara, yakni Pancasila. Oke anak-anak, walaupun tadi yang terkenal hanya 5 tokoh saja, tapi sebenarnya ada banyak tokoh lain yang ikut menyusun dasar negara, seperti Bapak Agus Salim, Bapak Abi Kusno, Bapak Abdul Qajar, Bapak Ahmad Subarjo, Bapak Maramis. Nah, mereka tergabung dalam panitia 9 yang dapat menyusun Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, cikal bakal Pancasila. Oke anak-anak, anggota panitia 9 dapat dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945, yakni yang beranggota 9 orang. Yang pertama ada Bapak Soekarno, Bapak Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Bapak Ahmad Subarjo, Bapak Maramis, Bapak Abdul, Bapak Agus Salim, dan Bapak Abi Kusno. Yang terakhir ada Bapak Bagus Kadikusumo. Nah, panitia 9 adalah sebuah panitia kecil yang dibentuk oleh BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 untuk merumuskan dasar negara Indonesia berdasarkan hasil sidang pertama BPUPKI. Yang pertama yaitu menyusun Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang menjadi rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan cikal bakal Pancasila. Yang kedua yaitu Piagam Jakarta yang berisi 5 sila dasar negara yang kemudian disempurnakan menjadi Pancasila final 18 Agustus 1945. Oke anak-anak, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya panitia 9 ialah tim yang beranggota 9 orang yang dibentuk oleh BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 untuk menyusun Piagam Jakarta cikal bakal Pancasila. Sementara itu 5 tokoh tadi yaitu tokoh perumus Pancasila, yakni ada Bapak Soekarno, Bapak Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Supomo, dan Ki Bagus Hadikusumo. Mereka ialah tokoh-tokoh yang paling berperan besar secara konseptual. Oke anak-anak, terima kasih. See you next video. Bye-bye.